Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Purnamasari Arif, kelas 1A PGSD, Fakultas FKIP. Pada kesempatan ini, saya akan menyimpulkan isi buku yang berjudul Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah yang ditulis oleh Dokarus Tatang SMSI. Saya menyimpulkan ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Langsung saja pada kesimpulannya. Yang pertama ialah pengertian manajemen. Manajemen adalah seni mengelola organisasi dengan memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain yang dikerjakan dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian dan pengawasan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua ialah pengertian sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan, yaitu lingkungan tempat terjadinya berbagai aktivitas pendidikan, baik proses pembelajaran maupun evaluasi pendidikan. Adapun beberapa peran manajer sekolah. Yang pertama ialah peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk bawahan, pimpinan, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi serta juru bicara. Dan yang ketiga ialah peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan negosiator. Adapun fungsi manajemen, yang pertama forecasting, yang kedua planning, yang ketiga organizing, yang keempat staffing, dan yang kelima directing. Adapun fungsi pokok manajemen sekolah, yang pertama ialah perencanaan sekolah, kedua pelaksanaan manajemen sekolah, yang ketiga ialah pengawasan pendidikan di sekolah, yang keempat pembinaan sekolah, dan yang kelima sistem organisasi sekolah. Sekolah sebagai sistem kemasyarakatan. Sebagai sebuah sistem kemasyarakatan yang terbuka atau open system, sekolah tidak terlepas dari keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Artinya, keberadaan institusi pendidikan dibutuhkan oleh masyarakat dalam berlangsung suatu komunitas. Hakikat sistem kemasyarakatan merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pembinaan lingkungan sekolah dan lingkungan pendidikan. Lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan fisik dan psikolog anak, mencakup faktor gizi, pengaruh sosial, dan interaksi dengan orang lain. Lingkungan sekolah yang baik harus merangsang siswa untuk belajar dan menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan positif. Lingkungan terutama keluarga dan sekolah memiliki peran kunci ataupun peran penting dalam pendidikan anak dan pengembangan kepribadian mereka. Pengelolaan alat-alat sekolah. Alat berarti perangkat atau media yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, alat-alat sekolah adalah media yang dimanfaatkan untuk kelangsungan pembelajaran di sekolah. Alat-alat sekolah yang penting digunakan dalam pendidikan ialah satu, lembaga, kedua lembaga, yang ketiga anak didik, yang keempat sarana, yang kelima perpustakaan, yang keenam kecakapan atau kompetisi pendidik, yang ketujuh metodologi pendidik, yang kedelapan manajemen pendidikan, yang kesembilan strategi pembelajaran, yang kesepuluh evaluasi pendidikan, dan yang terakhir ialah pelatihan. Adapun media pembelajaran, yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, yang keempat media grafis.
Pemegang otoritas sekolah. Otoritas merupakan bentuk kekuasaan atas diri orang lain. Otoritas berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak, wewenang, dan legitimasi untuk mengatur, memerintah, memutuskan sesuatu, menegakkan aturan, dan menghukum atau menjalankan mandat, bahkan memaksakan kehendak. Otoritas sekolah adalah wewenang yang dimiliki pihak tertentu dalam memimpin dan mengelola sekolah. Sistem perencanaan sekolah menjelaskan tentang sistem perencanaan sekolah dan pengertian perencanaan. Dalam bab ini ditekankan pentingnya perencanaan dalam konteks pendidikan dan organisasi sekolah. Perencanaan disebut sebagai proses yang mencakup pengambilan keputusan, ataupun pemilihan tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, bab ini juga membahas bentuk perencanaan sekolah seperti perencanaan strategi dan rencana operasional. Dalam keseluruhan, perencanaan dianggap sebagai alat penting dalam mencapai tujuan sekolah dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Bab ini juga mengidentifikasi beberapa unsur penting dalam perencanaan, termasuk asumsi berdasarkan fakta, alternatif atau pilihan, tujuan, prediksi, dan kebijaksanaan. Perencanaan dianggap sebagai cara untuk menghadapi masa depan dengan cara yang terorganisir dan efektif. Selanjutnya, perorganisasian sekolah sebagai lembaga pendidikan menjelaskan pengertian organisasi, termasuk beberapa definisi oleh ahli manajemen. Selanjutnya, itu membahas perorganisasian dalam konteks lembaga pendidikan dan berbicara tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada. Juga, bab ini mencakup peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam pengelolaan pendidikan. Terakhir, ia menunjukkan bahwa organisasi sekolah harus mencerminkan prinsip-prinsip tertentu seperti tujuan yang jelas, kesatuan arah, pembagian tugas yang sesuai, dan sebagainya. Selanjutnya, pelaksanaan koordinasi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Sebelumnya, koordinasi adalah usaha untuk mengatur dan menyelaraskan berbagai kegiatan di sekolah agar tujuan yang sama dapat dicapai dengan efektif. Ini melibatkan harmonisasi berbagai elemen dalam lingkungan kerja. Manfaat koordinasi. Koordinasi di sekolah membantu mencegah kekacauan, menyelaraskan kegiatan, dan memastikan bahwa seluruh unsur organisasi bergerak menuju tujuan bersama. Selanjutnya, penempatan personalia sekolah. Bab ini membahas tentang penempatan personalia di organisasi, khususnya dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Ini mencakup definisi penempatan personalia, proses seleksi, serta berbagai alat yang digunakan dalam seleksi, seperti tes dan pusat penilaian, assessment centers. Juga, bab ini membahas profesionalisme guru, kompetensi, sertifikasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya kepemimpinan dalam manajemen sekolah, membahas berbagai konsep kepemimpinan dalam manajemen sekolah, serta penerapan dalam berbagai gaya. Manajemen pengawasan sekolah dan problematikanya. Bab ini membahas tentang manajemen pengawasan sekolah dan beberapa aspek yang terkait. Pengawasan dalam konteks pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya. Ada 3 tipe pengawasan sekolah. Yang pertama, pengawasan pendahuluan sebelum kerja dilakukan, dan yang kedua, pengawasan saat kerja berlangsung ketika pekerjaan dilaksanakan, dan yang ketiga, pengawasan feedback atau mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Proses pengawasan sekolah melibatkan penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan tindakan korektif jika diperlukan. Tujuan dari pengawasan sekolah mencakup peningkatan kinerja, efisiensi, penilaian pencapaian rencana kerja, koordinasi tugas, dan pencapaian tujuan organisasi sekolah. Terdapat berbagai bentuk kegiatan pengawasan dalam pendidikan, seperti kunjungan sekolah, pembicaraan individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, dan lain sebagainya.
Pengawasan juga dapat dibagi menjadi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan oleh lembaga konstitusional, dan pengawasan sosial oleh masyarakat. Pengawasan dalam manajemen sekolah penting untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan efisiensi dan mencapai tujuannya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari buku yang berjudul Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.